Nah, ini jika dituangkan dalam bentuk tabel ya secara keseluruhan, berapa sih subnet mask untuk dengan nilai prefix tertentu ya. Nanti ini sebenarnya tidak perlu dihafal ya, yang penting kalian paham konsepnya. Kalian pasti bisa untuk mencari berapa sih subnet mask ketika diketahui prefixnya berapa ya. Ya, ini jika ditampilkan dalam bentuk tabel secara keseluruhan. Nah, kita contoh penulisan dalam CIDR ya. Ciri-cirinya adalah tadi ya, dia akan menggunakan prefix ditandai dengan tanda slash, kemudian diikuti dengan suatu angka. Dalam hal ini angka ini adalah prefixnya yang menunjukkan banyaknya jumlah bit yang menjadi bit network. Karena di sini adalah slash 26, maka akan memiliki 26 bit yang nantinya akan bernilai 1. Kita hitung dari depan, sini berarti sudah ada 8 ya, ini sudah 8, ini 8, ini 8, berarti sudah 24, ya, berarti kurang 2 ya. Ya, berarti tinggal ditambahkan satu lagi, 25, 26, jadi sehingga ada 26 bit keseluruhan dari untuk bit networknya. Tinggal Anda hitung konversi desimalnya untuk masing-masing kelompok bitnya atau masing-masing oktet. Berarti ketika satu semua nilainya adalah 255, 255, 255, yang ini nilainya adalah 192 ya. Dari mana? Tinggal Anda hitung. Ini adalah konversi dari biner ke desimal. Anda ingat-ingat lagi, pangkatnya adalah dari belakang ya. Ini berarti 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 5, 6, 7 ya. Berarti ini adalah 2 pangkat 6 ditambah 2 pangkat 7. Nilainya adalah 192. Nah, sehingga untuk IP 192.168.2.1/26 netmasknya adalah 255, 255, 255, 192. Nah, kemudian ada yang kedua, penulisan dari suatu netmask dinamakan dengan format class full ya. Kenapa dikatakan class full? Ya karena dia menggunakan seluruh network dalam suatu kelas. Kita ketahui misal untuk kelas A itu networknya adalah satu blok pertama atau satu oktet pertama. Kemudian jika kelas B maka menggunakan 2 oktet pertama. Untuk kelas C maka untuk networknya adalah menggunakan 3 oktet yang pertama. Nah, kita cek dengan alamat 192.168.2.1 dari range alamat networknya, maka kita ketahui bahwa ini ada di kelas C. Nah, kelas C secara teori networknya adalah dia akan menggunakan 3 oktet yang pertama. Berarti di sini networknya adalah 192.168.2. Satu ini berarti dia menunjukkan hostnya gitu. Nah, sehingga netmasknya berapa? Ya berarti tinggal seluruh bit tadi jumlahnya berarti ada 8 kali 3 ya, berarti ada 24 bit yang nilainya adalah 1. Jika dikonversi menjadi 255, 255, 255.0 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke istilah lainnya, ada network atau gampangannya sebagai identitas suatu jaringan ya. Nah, alamat network itu diperoleh dengan cara operasi AND dari IP address dengan netmasknya ya. Yang Anda perlu ingat adalah, atau hati-hatinya adalah, operasi AND ini dijalankan dalam bentuk operasi bilangan biner ya. Jadi kita misal ambil contoh
diketahui suatu alamat IP 192.168.2.1, kemudian netmasknya adalah 255.255.255.0. Anda diminta untuk mencari IP networknya berapa, ya. Maka Anda langkah pertama harus rubah dulu dari IP address dan netmasknya ke dalam bentuk biner, kemudian kalian operasikan N, ya, seperti ini. Nah, operasi N yang dijalankan itu adalah tiap posisi dari bit, ya. Jadi tidak saling mempengaruhi antara posisi yang satu atau posisi yang belakang dengan sebelahnya. Jadi tidak saling mempengaruhi. Jadi dia operasinya tetap berdiri sendiri di posisinya masing-masing. Contoh, yang satu ini dia di N-kan dengan 0 ini. Sehingga 1 N0 maka hasilnya 0. 00 hasilnya 0 dan seterusnya. Karena ini sama ya pasti 0. Nah, yang kemudian yang blok kedua ini adalah 0 di N1 nilainya 0. 1 di N1 nilainya 1. 0 di N1 nilainya 0, ya. Anda ingat lagi operasi 0 ketika ada salah satu yang nilainya 0 maka pasti hasil akhirnya adalah 0, seperti itu, ya. Nah, setelah ketemu hasil dari operasi N-nya, tinggal Anda konversi dari biner ke desimal. Dalam hal ini adalah menjadi 192.168.2.0. Nah, kemudian ada istilah lagi, ada istilah wildcard. Apa itu? Ini sebenarnya sebagai alat bantu, untuk alat bantu hitung, ya. Jadi dengan wildcard ini nanti kita akan mengetahui suatu range IP yang diizinkan atau nanti akan ditolak. Caranya bagaimana menghitungnya adalah ini. Jadi 255.255.255.255 dikurangi, ya, ini operasi pengurangan, dengan alamat netmasknya atau subnetmasknya. Nah, ini lebih mudah kalau dalam hal ini dia masih dalam bentuk desimal, jadi tidak dalam bentuk biner, ya. Jadi langsung saja contoh, diketahui netmask seperti ini, Anda diminta mencari wildcard-nya, ya. Maka caranya bagaimana? Berarti seperti rumus ini, 255 semuanya, kemudian ada suatu netmask, Anda dikurangkan, ya, ini operasi pengurangan, dan pengurangannya pun sama, dikurangkan tiap blok, ya. Kalau ini tiap blok, karena ini adalah sebuah bilangan desimal. Kalau bilangan biner berarti nanti tiap posisi, seperti itu, ya. Nah, ini berarti nilainya adalah 255 dikurangi 0, 255, 255 kurangi 255, otomatis nilainya 0 dan seterusnya. Sehingga nilai wildcard-nya adalah 0.0.0.255. Nanti kapan menggunakan wildcard ini nanti akan diketahui nanti di slide-slide berikutnya. Nah, kemudian ada istilah broadcast, ya. Jadi broadcast, ya, ini adalah merupakan suatu alamat IP, ya, yang fungsinya nanti digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh host lain yang ada pada jaringan yang sama, ya. Sehingga alamat IP broadcast ini dia tidak boleh digunakan sebagai alamat IP host, ya. Karena ini sifatnya digunakan secara broadcast, gitu, ya, cara untuk universal, ya. Jadi alamat IP ini digunakan untuk mengirim maupun menerima informasi yang nantinya akan diketahui oleh seluruh host yang ada pada jaringan yang sama. Caranya menghitung broadcast bagaimana? Ya, inilah saatnya kalian menggunakan wildcard tadi, ya. Jadi setelah diketahui wildcard-nya berapa, tinggal sekarang operasi yang digunakan adalah operasi penjumlahan, dijumlahkan dengan alamat IP network-nya, ya.
Contoh, diketahui IP networknya adalah 192.168.0.0 dan wildcardnya sudah diketahui juga 0.0.0.255, maka IP broadcastnya adalah Anda jumlahkan ya, ini dalam penjumlahan desimal begitu, 0 tambah 255 berarti 255, 0 tambah 00, 168 tambah 0, 168, 192 tambah 0, 192. Jadi broadcast untuk network ini nilainya adalah 192.168.0.255. Kemudian ada istilah lagi range host ya, atau gampangannya adalah rentangnya. Rentang host suatu jaringan dari berapa sampai berapa gitu ya. Jadi dalam sebuah network ya, atau sebuah jaringan itu kan akan memuat beberapa host ya, atau banyak host gitu. Host itu gampangnya adalah IP yang nantinya akan menempel pada device yang nantinya terhubung dalam sebuah jaringan yang sama gitu ya. Nah, bagaimana penomorannya atau mencari IP-nya? Jadi rank host itu berarti kan adalah dari host pertama ya, atau host yang paling awal sampai dengan host yang terakhir. Nah, ini adalah rank host. Nah, caranya bagaimana? Untuk host awal ya, berarti adalah IP network plus 1. Sementara untuk host yang paling akhir dalam sebuah jaringan berarti adalah broadcast dikurangi 1. Ya. Atau dengan kata lain, dalam range suatu IP ya, sebenarnya untuk network adalah untuk IP yang paling bawah, IP yang paling atas adalah untuk broadcast ya. Sehingga hostnya berarti ada di rentang antara IP network dan IP broadcast. Itu kenapa host pertamanya adalah network ditambah 1, IP host terakhirnya adalah broadcast dikurangi 1. Kita masuk ke contoh. Ada sebuah IP network diketahui 192.168.0.0 dengan net max-nya adalah 255.255.255.0 ya. Kita coba mencari berapa range hostnya ya. Range-nya berapa sih host di IP network tersebut. Kita gunakan alat bantu wildcard-nya ya, sesuai rumus yang tadi saya sampaikan di awal. Jadi 255 dan seterusnya dikurangi dengan net max-nya. Net max-nya sudah diketahui, maka diperoleh hasil untuk wildcard-nya adalah 000255. Ya. Kemudian kita cari alamat broadcast-nya. Ya. Broadcast-nya berarti adalah wildcard ditambah dengan IP address-nya ya, atau IP network-nya gitu. Nah, maka diperoleh nilainya adalah 192.168.0.255. Sehingga rank hostnya adalah sesuai rumus di atas, network plus 1 ya, networknya sudah diketahui ini 192.168.0.0 tambah 1, berarti host awalnya adalah 192.168.0.1 ya. Sampai dengan berapa? Sampai dengan broadcast min 1. Broadcastnya sudah diketahui ini 192.168.0.255, berarti dikurangi 1 menjadi 192.168.0.254 begitu. Jadi nanti range source-nya adalah dari 192.168.0.1 sampai dengan 192.168.0.254 ya. Atau dengan kata lain berarti dalam jaringan tersebut memiliki 254 host ya. Dari nomor berapa? Dari nomor 1 sampai dengan 254 ya. Kemudian untuk jumlah host ya, itu tadi ada, kalau yang sebelumnya ini adalah untuk penomoran IP range dalam suatu host, dalam suatu jaringan.
Maka untuk mengetahui berapa sih jumlah hostnya, ada rumusnya juga, yaitu jumlah host sama dengan 2 pangkat 32 dikurangi prefix dikurangi 2, ya. Jadi contoh misal ada IP 192.168.10/26. Untuk mencari berapa sih jumlah host di jaringan tersebut, maka rumusnya sama dengan 2 pangkat 32 dikurangi prefixnya adalah 26 nih ya, jadi nggak dikurangi 26, kemudian dikurangi 2. Nah ini 32 dikurangi 6 nilai adalah 6, maka tinggal 2 pangkat 6 dikurangi 2. 2 pangkat 6 itu adalah 64. 64 dikurangi 2 nilainya adalah 62 host, ya. Sehingga dalam suatu jaringan 192.168.10 terdapat 62 host, ya. Ini kenapa dikurangi 2, atau ini yang atas ya, kenapa rumusnya adalah dikurangi 2? Karena tadi dalam suatu jaringan harus akan ada memiliki satu IP network, yang satu lagi adalah IP broadcast. Itulah tadi beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan suatu IP address. Nah, sekarang kita masuk ke subnetting, ya. Nah, sebelum masuk ke subnetting, saya ada analogi terlebih dahulu. Kita lihat untuk gambar yang atas, ya, ini adalah gambaran sebuah jaringan ketika digambarkan secara visualisasi, ya. Untuk kelas C, ya, kita ingat bahwa dalam satu network atau dalam satu alamat jaringan, maka dia akan memiliki atau dapat mengcover sebanyak 254 host, ya. Atau kalau host ini adalah berupa PC, maka dalam satu alamat network dia akan memiliki 254 PC, ya. Nah, Anda bisa membayangkan bagaimana jika kelasnya adalah kelas B, ya. Kelas C saja nilainya sudah 254. Sekarang bagaimana kalau kelas B yang porsi hostnya adalah ada 2 oktet, ya. Ada 16 bit. Anda tinggal hitung satu network ada berapa host, ya. Nah, tentu jika itu dikelola akan menjadi sebuah hal yang rumit seperti itu, ya, jika tidak di manajemen dengan baik. Nah, subnetting kurang lebih adalah tujuannya untuk mempermudah dalam pengelolaan atau mempermudah dalam manajemen di suatu jaringan, ya. Jadi subnetting kalau saya gambarkan di slide ini, jadi dari suatu network, ya, dia akan dipecah atau istilahnya disubkan, ya, menjadi kelompok-kelompok yang dikenal dengan istilah subnet atau subnetwork, ya. Jadi bagian dari suatu network gitu, ya. Jadi akan ada pengelompokan. Nah, kalau definisi secara umum, kurang lebih subnetting itu adalah proses untuk memecah suatu IP network ke subnetwork yang lebih kecil, ya, atau diistilahkan dengan istilah subnet. Nah, atau ada juga yang mendefinisikan lain. Jadi subnetting ini adalah suatu proses untuk memecah suatu network dengan jumlah host yang cukup banyak, ya, menjadi beberapa network atau istilahnya subnetwork dengan jumlah host yang lebih sedikit, ya.
Jadi ada pengelompokan atau istilahnya ada sub ya, sub. Jadi dia disub-subkan menjadi beberapa bagian, sehingga kenapa disebut sebagai subnet ya.